Bertemu kakek misterius di Gunung Lawu. Ini kisah nyata. Cerita ini saya kutip dari seorang wisatawan dari Surabaya. Pengalaman yang tidak akan terlupakan ini sejatinya bermula karena rencana yang berubah dari rencana awal kami. Karena memang tidak ada rencana sedikit pun untuk mendaki Gunung Lawu. Lawang rencana kami hanya ke Telaga Sarangan, Magetan, Jawa Timur, dan Grojogan Sewu di Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah. Makanya kami tidak membawa pembekalan mendaki karena sama sekali tidak ada rencana untuk itu. Rencana awalnya yang kami rembuk jauh hari sebelumnya, kami berangkat pagi buta dari Tuban dengan asumsi sebelum tengah hari sudah sampai di Telaga Sarangan. Namun apa hendak dikata rencana tinggal rencana. Salah satu rekan kami agak kesulitan mendapatkan izin dari kantor. Dia bekerja hingga baru pukul 11 siang kami baru bisa bertolak berangkat ke tujuan. Karena mobil masih longgar untuk rombongan awal kami yang hanya 6 orang. Maka saya iseng mengontak sahabat saya. Siapa tahu dia tidak ada kegiatan. Dan salah satu pertimbangannya selain dia suka main pun setidaknya bisa gantikan saya nyetir. Syukurlah dia bisa, kemudian kami langsung berangkat. Perjalanan yang waktu itu diiringi dengan hujan semenjak dari Bojonegoro menuju Ngawi tak mengurangi keceriaan kami. Meskipun toh perjalanan agak sedikit terlambat, karena memang waktu itu jalan pandangan menuju Ngawi dalam tahap pengecoran. Agak terlambat dari perkiraan kami untuk sampai Telaga Sarangan lebih cepat. Kami baru sampai Pelausan waktu sudah menunjukkan pukul 4.30 sore. Jadi rencana ke Telaga Sarangan kami urungkan dan bersepakat langsung ke Tawangmangu. Lagi pula waktu itu hujan sangat lebat. Karena seharian belum sempat mengisi perut, tak jauh dari kawasan Cemoro Sewu, kami berhenti sejenak untuk cari makan dan tentu saja ngopi. Tak lupa kami juga memesan kopi untuk bekal yang kemudian kami tuang dalam termos untuk bekal begadang. Kami pun bersiap meneruskan perjalanan. Entah kenapa sebelum sempat kami meneruskan perjalanan, malah beberapa rekan mengajak naik ke Gunung Lawu. Lagi-lagi rencana berubah. Setelah terjadi perdebatan yang lumayan alot karena pertimbangan ada beberapa teman yang belum pernah naik ke Lawu. Akhirnya kami sepakat untuk naik ke Gunung Lawu tanpa bekal yang memadai alias nekat. Saking antusiasnya, hujan yang waktu itu masih menyisakan rintikannya tak menyurutkan niat kami. Ibarat kata semangat kami pada waktu itu adalah semangat juang 45. Beberapa kawan dan sahabat saya terlihat sangat antusias. Sayangnya tidak semua di antara kami terlatih atau setidaknya pernah mendaki gunung sebelumnya. Hanya ada saya dan dua teman yang lain pernah mendaki gunung sebelumnya. Ya, meskipun toh bukan seorang pendaki yang sangat terlatih. Berbekal sedikit informasi dari petugas jagawana yang ada di pos Cemoro Sewu, selepas sholat maghrib, bertujuh kami menebus hujan naik ke Gunung Lawu. Menyusuri jalan setapak yang sudah diberi batuan, kami berandai-andai jika perjalanan sampai ke puncak Lawu akan bisa kami tempuh dalam beberapa jam kemudian. Pekatnya malam dan kami berbekal dengan satu buah senter. Suka tidak suka kami lebih banyak berjalan dalam gelap. Kami harus berhemat dengan baterainya. Kira-kira sejam perjalanan kami sampai pada pos istirahat. Beberapa kawan yang belum pernah naik Lawu mengira itu adalah pos 1. Ketika saya kasih tahu jika itu pos bantu dan pos 1 masih sejam lagi perjalanan. Ada dua kawan yang sepertinya antusiasnya mulai ciut. Antara meneruskan perjalanan atau mengajak turun bekal air yang pun tinggal setengah botol. Memang benar adanya banyak hal yang aneh-aneh di Gunung Lawu. Mulai dari burung merpati putih yang mengikuti kami semenjak dari pintu masuk Cemoro Sewu. Padahal waktu itu hujan. Lah ngopo itu burung berhujan-hujan ria. Di sekitar lembah juga seperti ada orang yang tengah tertawa. Membuat begidik seperti adanya keceriaan di sana. Kami hanya saling pandang. Tapi lagi-lagi kalah sama tekad yang sedikit dipaksakan.
Atau bisa jadi ada satu pertimbangan kapan lagi naik ke Lau jika tidak sekarang. Ada yang aneh pada permulaan perjalanan ini, yakni ketika kami berhenti di jalan yang agak landai dan lumayan lapang, dan ada beberapa pohon pinus tua yang tumbang. Termos yang berisi kopi tiba-tiba saja berpindah tempat dari tempat kami beristirahat. Rekan kami yakin dia tidak menaruhnya di situ. Tapi di sampingnya kemudian ditinggal buang air kecil. Kejadian ini pun menjadikan kami bertanya-tanya. Meski kemudian kami berasumsi jika rekan kami tidak hanya bercanda, meski dia bersumpah tidak meletakkan termos tersebut kami temukan. Kami hanya bersangka baik saja, meski sejatinya hati kami masih diliputi tanda tanya besar. Ini ada apa? Alam rupa-rupanya masih saja kurang bersahabat dengan kami. Hujan kian lebat. Alhamdulillah, meski dengan susah payah akhirnya kami sampai juga di pos 1. Kami istirahat. Nah, di tengah kami istirahat di pos 1 ini, kami mendapat informasi dan beberapa orang pendaki yang turun dari puncak untuk mengurungkan niat naik malam itu. Kami disarankan untuk naik pada pagi harinya karena cuaca di atas sangat ekstrim. Mendapat informasi yang demikian, kami sepakat untuk bermalam di pos 1. Lagi pula di pos 1 tersebut ada warung dan kami bisa membeli bekal untuk kami bawa ke puncak esok harinya. Warung tersebut buka dari pagi dan tutup menjelang maghrib. Berbekal makanan seberapa yang kami beli di perjalanan, kami menginap di pos 1. Dari sinilah cerita dimulai. Di pos 1 kami langsung berbagi tugas, ada yang bertanggung jawab membersihkan lokasi dan sebagian mencari kayu bakar. Tapi mustahil kami mendapatkan ranting yang kering pada saat hujan seperti itu. Meski sebenarnya ini bukan tugas saya karena saya kebagian tugas yang lain. Tapi karena 3 rekan kami tidak mendapat kayu yang kering dan kembali dengan tangan hampa. Akhirnya saya dan sahabat berinisiatif mencari kayu bakar di sekitaran warung di bawah pos 1 tempat kami bermalam. Namun sial, tak ada dahan dan satu ranting pun yang kami temukan. Terdorong rasa jengkel dan kebutuhan penting untuk berdiam, menghilangkan hawa dingin, berdua kami semakin menurun lembah di belakang warung tersebut. Lagi-lagi semua kayu yang kami temui basah. Lagi pula besar-besar dan mustahil kami bawa. Karena sudah kepalang tanggung, kami lebih turun lagi ke lembah yang dipenuhi pohon pinus tersebut. Apalagi hujan sudah reda beberapa saat yang lalu dan ini memudahkan kami. Syukur alhamdulillah. Setelah agak masuk ke hutan pinus tersebut, kami akhirnya menemukan ranting-ranting yang lumayan kering. Hal ini cukup menggembirakan buat kami. Di tengah kami berdua sedang memungguti ranting-ranting tersebut, kami tidak tahu datangnya dari mana. Ada seorang kakek-kakek mengejutkan kami dengan tegurannya, entah tepatnya pada siapa, mungkin kami berdua. Golek kayu dinggo opo tole? Bahasa Indonesianya, cari kayu untuk apa toh nak? Tanya kakek tersebut. Tak ayal, hal ini membuat kami saling pandang. Jujur, waktu itu saya sangat terkejut dengan kehadiran si kakek yang tiba-tiba. Karena sahabat saya diam saja mendapat pertanyaan kakek tersebut. Meski dia lebih dekat dengan kakek tersebut, malah saya yang menjawab pertanyaan tersebut. Kangge berdiam, Mbah. Kulo sak konco sipeng teng inggil mriku, teng pos setunggal. Bahasa Indonesianya, untuk perapian Mbah, saya dengan teman-teman menginap di atas sana, di pos 1. Lah kayu teles ngono kok arep dienggo berdiang, apa ya iso murup? Bahasa Indonesianya, lah kayu basah gitu kok mau dibuat berdiang, apa ya bisa nyala? Lah wontene kajeng ngenten niki nggih Mbah. Nggih mengke sak saged-sagede diurupne. Adanya kayu ya ini Mbah, ya nanti diusahakan dinyalakan. Bahasa Indonesianya begitu. Jawab saya berbahasa basi, meski sebenarnya saya juga membayangkan betapa susahnya menyalakan kayu yang kami dapatkan itu. Wes ngene wae le, ayo melu neng omahe Mbah. Mbah duwe kayu bakar akeh tur garing-garing.
Mengko yen mbok nggo berdiang cepet murup. Piye gelem ora kowe? Sudah gini saja nak, ayo ikut mbah. Mbah punya kayu bakar banyak, lagian sudah kering-kering. Nanti kalau kamu buat perapian cepet nyalanya, gimana? Mau nggak kamu? Kata mbahnya begitu. Daleme mbah pundi menawi tebih kula mboten sekeco kalih kanca-kanca. Mesakne kanca-kanca kula kadongan ngentosi. Rumahnya mbah di mana? Kalau jauh saya tidak enak sama teman-teman. Kasihan teman-teman saya lama menunggu. Jawab saya sopan dan berkesan menolak halus. Ora adoh kok le. Mung rodok mlebu alas kuwi sithik. Wis mulehe mengko tak terke nek kowe wedi kesasar. Bahasa Indonesianya, gak jauh kok nak, hanya agak masuk hutan ini sedikit sudah, nanti pulangnya aku antar kalau kamu takut lupa jalan. Entahlah, sepertinya ada kekuatan lain yang menguasai pikiran kami malam itu. Tawaran kakek tersebut langsung kami terima tanpa kami pertimbangkan terlebih dahulu. Terlebih melihat raut kesungguhannya dari kakek yang kedatangannya tanpa kami ketahui itu mengalahkan logika kami. Bisa jadi juga salah satunya karena kebutuhan kayu yang kami perlukan. Setidaknya, kayu yang kami dapatkan dari kakek tersebut akan memudahkan untuk kami nyalakan karena kering. Meski tanpa aba-aba sebelumnya, kami berdua mengikuti kakek tersebut yang berjalan di depan. Dan memang tak berapa lama kemudian kami sudah sampai di sebuah rumah kecil. Halamannya lumayan luas yang ditanami sayur-sayuran. Kenyataan ini sangat mengesankan sekali karena rumah tersebut adalah model rumah-rumah di lereng gunung. Sebelah kiri rumah agak ke belakang samar-samar terlihat memang ada tumpukan kayu. Kayu kering yang banyak sekali. Menurut perasaan saya waktu itu, perjalanan dengan si kakek tak lebih dari 5 menit. Sayangnya saya tidak bisa memastikan lebih tepatnya berapa lama. Singkat cerita, setelah sahabat saya mengambil kayu secukupnya, kemudian mencicipi ketela dan wedang jahe yang sedari kami sampai ke rumah kakek tersebut sudah dipersiapkan 2 gelas. Aneh sekali, tapi tidak terpikir apapun kejanggalan-kejanggalan ini waktu itu. Kemudian kami pun berpamitan pada nenek istrinya si kakek. Dengan diantar si kakek, kami berjalan beriringan dengan kakek tersebut berjalan di depan. Lebih tepatnya saya paling belakang, kemudian sahabat saya yang kebetulan membawa kayu bakar tersebut berjalan di depan saya. Dalam perjalanan pulang ini, kami tidak bicara sepatah pun. Sedangkan saya sendiri sempat berhayal pasti kawan-kawan yang menunggu di pos 1 pasti senang karena kami membawa kayu bakar yang kering. Namun dari sahabat saya yang memanggul kayu, terlintas sempat aneh. Bahwa ia membawa kayu bakar yang lumayan banyak tapi kok tidak berasa berat dan juga tidak merasa lelah. Dia berpikir, barangkali dia senang dapat kayu bakar banyak. Tadi kami habis makan ketela rebus. Ditambah wedang jahenya segar sekali. Setelah berjalan sekitar 5 menitan, kemudian sampailah kami persis di tempat pertama kami bertemu si kakek tadi. Kakeknya bilang, "Le mbah ngeterni kowe tekan kene wae yo, mesakne mbah wedok ora ana kancane neng omah. Lan meneh kowe rak wis eling to dalan ning panggonane kanca-kancamu mau." Bahasa Indonesianya, "Nak, kakek ngantar kamu sampai di sini saja ya. Kasihan nenek-nenek tidak ada temannya di rumah. Dan lagi kalian kan sudah inget toh jalan menuju tempat teman-temanmu tadi." Saya langsung menjawab, "Oh nggih mbah, matur suwun sanget. Ngrepotne mbah kemawon, niki kula kali recang kula sampun inget kok mbah marginipun." "Oh iya mbah, terima kasih sekali, merepotkan saja mbah ini. Saya dan teman saya sudah inget kok mbah jalannya." Kemudian saya melihat kakek tersebut berjalan balik dan tanpa penerangan sama sekali. Sedangkan kami berdua mempersiapkan diri mau meneruskan perjalanan naik ke pos 1. Hanya saja sahabat saya merasa aneh sebab bawaan kayunya sekarang kok terasa agak berat. "Ah, kesel kue paling," jawab saya seenaknya. Setelah berjalan beberapa langkah, saya sempat menoleh lagi ke belakang untuk melihat si kakek. Tapi sosok tadi sudah tidak kelihatan lagi, padahal baru saja. Tapi ya sudahlah,
Pikir saya dia lewat jalan pintas. Setelah hampir sampai di pos 1, saya agak kaget. Di kejauhan kok ada cahaya kemerahan, bengong saja waktu itu, dan kami sempat berpandangan agak lama. Jangan-jangan ini sudah pagi. Dengan rasa penasaran bergegas kami ke pos 1, tempat kami berencana bermalam. Dan penasaran kami terjawab sudah. Kami berdua bengong saja ketika 5 rekan kami marah terhadap kami habis-habisan. Mereka mendukung kami dengan berharap-harap cemas. Mencari kami pun percuma, mau turun ke bawah juga sangat riskan karena satu-satunya senter saya bawa untuk mencari kayu bakar. Mereka hanya berteriak-teriak saja memanggil kami di sekitaran pos 1 tersebut. Berlima mereka sepakat jika pada keesokan harinya akan mencari kami dan sebagian akan meminta bantuan di bawah untuk melaporkan hilangnya kami berdua. Baru kali ini saya merasakan sepenanggungan. Kami berpelukan dengan mata berkaca-kaca. Meski mereka sempat mengelampiaskan rasa kejengkelan pada kami berdua, saya terima dengan ikhlas, lapang dada. Kagetnya waktu itu sudah pagi betulan. Tapi berapa lama kemudian matahari muncul dari balik bukit dan pemilik warung pun sudah datang dari bawah. Setelah kami memesan mie instan di warung, kami semua turun dan tidak jadi meneruskan perjalanan naik ke puncak Lawu. Diliputi sejuta pertanyaan, kenapa semua ini bisa terjadi? Waktu kami berdua mencari-cari kayu, teman yang lain bilang belum sampai pukul jam 9 malam. Dan menurut saya ketika di rumah kakek tersebut tak lebih dari setengah jam dan ditambah 10 menit pulang pergi ke rumah kakek tersebut. Tahu-tahu kami sampai lagi di pos 1 sudah pukul jam 5 pagi. Apakah ini yang dinamakan menebus batas waktu? Entahlah, saya hanya bersyukur tidak terjadi apa-apa pada kami semua. Saya tidak mau berandai-andai, cukup pengalaman ini kami maknai sendiri. Dan kalaupun itu dinamakan menebus alam gaib, wallahu a'lam bishawab, hanya Allah lah yang tahu. Pada akhirnya semua rencana kami batalkan semua. Kami langsung meluncur pulang kembali ke Tuban dengan masih membawa sejuta pertanyaan yang bergelayut di benak. Siapakah kakek itu? Siapakah beliau? Saya berterima kasih kepadanya atas kebaikan kepada kami berdua. Hanya Tuhan yang membalas kebaikan, Mbah.